Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah pengajian rutin yang berbahagia, marilah kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita semuanya, yaitu nikmat iman Islam, nikmat sehat, dan nikmat diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa beribadah padanya, dan nikmat untuk bisa menikmati thalabul ilm pada malam hari ini, yaitu dalam acara pengajian rutin kajian fikih ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat niat kita sebagai sebuah amal ibadah kepadanya dan menjadi investasi kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut pada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, dan juga kita para pengikutnya sampai yaumil akhir. Hadirin jamaah yang bahagia, izinkan saya sebagai MC menyampaikan susunan acara pada pengajian rutin malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga yaitu acara inti pengajian fikih ibadah, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Marilah untuk berkahnya acara ini kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian marilah kita dengarkan pembacaan ayat Al-Quran yang akan disampaikan oleh adik kita, yaitu Nanda Ramadan. Kami persilakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus dia. Nah. Terima kasih kepada Nanda Ramadan yang sudah membacakan ayat Quran. Semoga yang membacakan dan kita mendengarkan Allah melimpahkan rahmat-Nya. Amin. Amin. Perlu diketahui bahwa Rama ini adalah putra dari Bapak Anas. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu yang punya putra-putri yang mau mengaji nanti di minggu depan silahkan daftar. Kita coba untuk anak-anak kita ditampilkan di acara pengajian ini. Baiklah, untuk berikutnya yaitu pengajian inti, yaitu mengenai kajian fikih ibadah yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Ahmad Mustafa LC MAG. Kami persilakan. Oh, view-nya. Nggak tahu sih. Jangan gaya. Di mana? Di kabur tuh mana tuh sedotannya? Banyak tuh. Ini. Udah dapat aja. Udah ada. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Qur'an. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para syekh, para sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM beserta pengurus Masjid Darul Muslimin dan para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengisi waktu i'tikaf kita, mudah-mudahan senantiasa dihitung ibadah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang
dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sama-sama kita lanjutkan pengajian rutin kita fikih ibadah. Alhamdulillah kita sudah memasuki bab tentang zakat ya. Kemarin sudah masuk dalam pembahasan zakat, perintah Allah Subhanahu wa taala tentang zakat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Insyaallah kita lanjutkan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perintah melaksanakan menunaikan ibadah zakat. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi an Abi Kabsyah Al-Admari, dari Abi Kabsyah Al-Admari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum haditsan fahfadhu." Saya bersumpah ya terkait tentang 3 perkara. Rasulullah bersumpah tentang tiga hal, dan saya akan menyampaikannya kepada kalian. Hafalkan atau ingat-ingat gitu. Yang pertama adalah manaqassa malun min shadaqatin. Ini janji sumpah Rasulullah yang pertama, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Tidak akan berkurang harta disebabkan karena memberikan sedekah. Itu janji yang pertama dari Rasulullah. Kemudian yang kedua, wala zalama 'abdun wala zulima 'abdun zulma mazlamatan fa sabara 'alaiha illa zadahu biha 'izzan. Kedua, Rasulullah juga bersumpah tidak ada orang yang dizalimi kemudian dia bersabar atas kezaliman yang menimpa dirinya, tidak lain Allah akan menambah baginya kemuliaan. Jadi maksudnya adalah orang yang dizalimi kemudian dia bersabar, ya, fasabara 'alaiha. Maka kalau orang yang dizalimi kemudian dia bersabar, maka Allah akan menambah dia izzan, kemuliaan. Itu sumpah yang kedua. Kemudian sumpah yang ketiga, wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Dan tidaklah seseorang itu ketika sudah memulai meminta-minta, maka Allah akan bukakan baginya pintu kemelaratan, pintu kefakiran. Ini sumpahnya Rasulullah. Jadi minta-minta itu janji Rasulullah, sumpahnya Rasulullah, pasti dia akan dijadikan oleh Allah, dibukakan baginya pintu kemelaratan. Mudah-mudahan kita dihindarkan ya. Yang kedua, hadis yang kedua, warawa Ahmad wa Tirmidzi wa sahhahahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dan disahihkan, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha
azza wa jalla yaqbalus shadaqat wa ya'khudhuha biyaminihi. Sesungguhnya, ini kata Rasulullah, sesungguhnya Allah menerima sedekah. Artinya ketika kita mengeluarkan sedekah itu langsung Allah terima menggunakan tangan kanan. Ya. Wa ya'khudhu biyaminihi. Allah mengambil atau menerima sedekah itu dari tangan kita. Kita memasukkannya lewat kenceleng, kita mentransfernya kepada rekening seseorang yang kita berikan zakatnya atau ke sebuah lembaga masjid atau lembaga amil zakat, ya, maka di situ Allah lah sesungguhnya yang menerima langsung biyaminihi, menggunakan tangan kanannya. Fayurbiha li ahadikum kama yurbi ahadukum muhrahu au falwahu au fasilahu. Setelah Allah menerima, kemudian Allah menambahkannya, menumbuhkannya. Yurbi itu dari kata-kata riba. Riba itu artinya bertambah, tambahan. Jadi Allah setelah menerima sedekah seseorang, kemudian Allah kembangkan, Allah tambahkan sedekah yang diberikan tadi kepada orang tersebut, gitu ya. Fayurbi, seperti kita mengembangbiakkan anak hewan, gitu ya. Kalau orang yang menternakkan atau menggembala kambing, kemudian memperbanyak diternak banyak, gitu ya, diumpamakan seperti itu. Allah mengembangbiakkan hartanya itu, ya, setelah Allah menerimanya tadi. Hatta innal luqmata la tasura mithla jabali Uhudin, ya, sampai sedekah yang wujudnya satu suap nasi, gitu ya, itu dikembangkan oleh Allah sampai sebesar gunung Uhud, gitu ya. Betapa Allah melipat gandakannya. Makanya dalam ayat yang lain, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, diumpamakan seperti orang yang menanam satu biji, dari biji itu kemudian tumbuh, ya, dari tumbuh masing-masing itu 7 dahan, dari 7 dahan masing-masing 100 ranting. Jadi 1 sampai berlipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat, ya, itu pahalanya. Bisa juga dalam bentuk rezeki yang sama, ya, kemudian Allah kembangkan, Allah besarkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Nah, ini kaitannya dengan hadis ini. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat. Surat At-Taubah ayat 4. Tidakkah mereka mengetahui sesungguhnya Allah menerima taubat dari hambanya dan Allah mengambil sedekah. Kemudian ayat yang lain, wa yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan membuntungkan riba dan Allah akan menambahkan sedekah. Artinya harta yang dihasilkan dari riba akan disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara orang yang mengeluarkan hartanya untuk sedekah, maka justru Allah akan tumbuhkan, Allah tambahkan. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala,
ata rajulun min Tamimin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Datang seseorang dari Bani Tamim, dari kampung Tamim, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bercerita, ya Rasulullah, inni dzu malin katsir, ya Rasul, saya punya harta yang banyak, wa dzu ahlin wa malin wa hadiratin, saya punya simpanan uang yang banyak, juga punya tamu yang banyak, punya makanan yang banyak. Fa akhbirni kaifa asna wa kaifa unfiqu, berikan penjelasan kepadaku bagaimana saya berinfak ya Rasulullah, bagaimana apa yang harus saya lakukan dengan harta saya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tukhrijda min malika, kamu keluarkan zakat dari hartamu, fa innaha tuhratun tutahhiruka, karena itu adalah sebuah kesucian yang mensucikan. Kemudian yang kedua, wa tasilu aqribaaka, kemudian dengan hartamu itu kamu menyambung rahim dengan kerabatmu. Wa ta'rifu haqqal miskin, dan kamu menyadari adanya kewajiban hak harta itu kepada orang-orang miskin, wal jar, tetangga, wal wasail, dan orang yang meminta-minta. Jadi orang meminta-minta itu pun juga ada hak dari orang yang tadi cerita punya uang yang banyak. Itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan uang yang dia miliki apa yang harus dia lakukan. Selanjutnya, wa rawa aidan an Aisyah radhiyallahu anha, kemudian diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun ahlifu alaihinna. Tadi hampir mirip dengan yang pertama. Ya Rasulullah berjanji lagi, bersumpah lagi dengan 3 perkara lagi, juga sama kaitannya dengan harta. Yang pertama adalah la yaj'alullahu man lahu sahmun fil Islam kaman la sahmalahu. Allah tidak akan menyamakan orang yang punya kontribusi terhadap Islam dengan hartanya dengan orang yang tidak punya kontribusi sama sekali dalam Islam. Ya, tidak hanya hartanya, bisa tenaganya, bisa pikirannya, tentu berbeda, tidak punya kontribusi terhadap syiar Islam, terhadap kemajuan Islam, terhadap kemajuan generasi-generasi Islam. Nggak ada, tidak disamakan, tidak, tentu dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan ada penjelasan lanjutan, apa itu kontribusi Islam? Washumul Islam tsalatsatun. Kontribusi Islam itu yang pertama adalah as-shalat, salat. Yang kedua adalah as-shaum, puasa, dan yang ketiga adalah az-zakat. 3 hal ini adalah saham di dalam Islam, kontribusi di dalam Islam. Kemudian sumpah yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah, wala yatawallallahu 'abdan fid dunya fayuwallihi ghairahu yaumal qiyamah. Dan Allah tidak mencintai seorang hamba di dunia, tidak akan membiarkan orang yang Allah cintai atau mencintai Allah Subhanahu wa taala di dunia kemudian membiarkan dia nanti di akhirat beralih kepada yang lain, cinta kepada yang lain. Artinya kita yang menyatakan cinta kepada Allah di dunia, maka Allah tetap akan wujudkan cinta itu nanti di akhirat, ya, dengan pahala, dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sumpah Rasulullah yang ketiga adalah wala yuhibbu rajulun qauman, dan tidaklah seseorang mencintai sebuah kaum, mencintai sebuah kelompok orang, kecuali illa ja'alahu Allahu ma'hum, kecuali kaum itu akan dijadikan bersama dengan seseorang tadi. Artinya kalau kita cinta kepada umat, kalau kita cinta kepada masyarakat,
maka Allah akan jadikan masyarakat itu akan bersama dengan kita. Gitu ya. Artinya kita dilatih, ditingkatkan, dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah untuk senantiasa mencintai siapapun, mencintai orang, mencintai masyarakat, sehingga masyarakat itu akan bersama kita. Masyarakat menolong kita, masyarakat kembali mencintai kita. Itu yang dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat ada tambahan, warabi'atu law halaftu 'alaiha. Rasulullah menambahkan, dan yang keempat, kalau saya berjanji dengannya, saya berharap maka orang tidak akan mendapatkan dosa. Apa itu? La yasturullahu 'abdan fid dunya illa satarahu yaumal qiyamah. Seseorang yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka Allah akan tutup dia nanti di akhirat. Maksudnya orang yang menutup aib saudaranya, orang yang pandai untuk menyembunyikan aib saudaranya, orang lain, tidak mudah untuk mengumbar aib orang lain, tidak sengaja kemudian mempertontonkan kekurangan orang lain, yang menutupi aib orang lain ini dia tahu tapi tidak pernah diceritakan. Karena itu aib, kalau diceritakan akan malu, kalau diceritakan akan menjadi orang semakin berkurang wibawanya dan sebagainya, atau orang dia tidak suka dan sebagainya, maka dia tutupi, diselamatkan saudaranya, maka nanti di akhirat dia akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutupi dari azab, ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kelima diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala rajul, seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alaika in adda rajul zakata malihi. Qala Rasulullah, ya Rasulullah, tidakkah kau melihat, apa pendapatmu ya Rasulullah, jika seseorang telah melaksanakan menunaikan zakatnya? Apabila dia telah mengeluarkan zakatnya, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Apa jawaban dari Muhammad? Man adda zakata malihi dhahaba anhu syarruhu. Barang siapa yang menunaikan zakatnya, maka akan hilang, maka akan pergi keburukan, maka akan hilang keburukannya. Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Jarir bin Abdullah berkata, bay'atu Rasulullah, saya berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa berbaiatnya? Yaitu melaksanakan iqamus shalah, mendirikan salat, ita zakat, menunaikan zakat, wa nashu likulli muslimin, dan memberikan nasihat, saling menasihati sesama muslim. Baik, ini hadis ayat Al-Quran tentang bagaimana kewajiban orang menunaikan ibadah zakat. Selanjutnya, ancaman bagi orang yang tidak menunaikan zakat. Rasulullah yang pertama dari ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Surat At-Taubah ayat 34 dan ayat 35. Artinya, wa yaknizuna adh-dhahaba, dan orang-orang yang menimbun
emas dan perak. Emas dan perak itu adalah simbol kekayaan. Bisa bentuknya rekening kalau sekarang. Ya, kita menyimpan emas dan perak. Tapi menyimpannya apa? Rekening, ya. Tapi bagaimana? Wala yunfiqunaha fi sabilillah. Kata-katanya adalah tidak menginfakkannya di jalan Allah. Artinya kewajiban zakatnya tidak ditunaikan. Ya. Kewajiban zakatnya harus ditunaikan. Boleh mempunyai emas, boleh bagus, mempunyai tabungan boleh bagus. Tapi tadi adalah catatannya adalah kalau mencapai nisabnya maka dia wajib dikeluarkan. Ini catatannya adalah bagi orang yang tidak menunaikan kewajibannya. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, tidak menginfakkannya, tidak membelanjakannya di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar kepada mereka, sindiran, berikan kabar gembira. Bahasa Qur'annya babashshirhum, berikan kabar gembira kepada mereka. Apa kabar gembiranya? Azab yang pedih. Ini bentuk sindiran. Bentuk sindiran halus. Artinya apa? Bahwa orang yang beribut, kemudian tidak berinfak, tidak bersedekah, tidak mengeluarkan zakatnya, maka itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa yang pedih. Apa bentuk wujud siksanya? Disebutkan di ayat berikutnya, yauma yuhma 'alaiha fi nar jahannam. Pada hari itu orang yang akan dipanggang di atas api neraka jahanam. Fatukwa minha jibahu. Ada yang menyebutkan tukwa. Tukwa itu kalau yuhma dipanggang. Jadi kalau kita bayangkan panggangan api, gitu ya, di bawahnya ada api, kemudian di atasnya ada besi, kemudian dipanggang di atasnya. Tuhma, yauma tuhma 'alaiha fi nar jahannam. Di bawahnya ini bukan sembarang api, tapi dari api neraka jahanam. Nar jahannam. Setelah itu fatukwa, kata-kata al-kayu, kayu itu setrika. Nah, setrika. Fatukwa biha jibahu. Setelah itu dipanggang, kemudian disetrika. Disetrika apa yang wajahnya? Ibu pernah kena setrika? Panas. Ya. Itu setrika di dunia. Nah, ya. Nanti setrika di akhirat ya lagi. Ya. Nah, ini Allah ingin memberikan, kalau ada yang menjelaskan tentang tasawwur al-fanni fil Quran, penjelasan gambaran perumpamaan di dalam Al-Quran itu adalah untuk mendekatkan kepada kita tentang tasawwur, tentang pandangan kita terhadap sesuatu. Karena kita tidak tahu surga, tidak tahu neraka, tidak ada yang bisa menjelaskan karena memang belum pernah masuk surga neraka, gitu ya. Tetapi Allah jelaskan dalam Al-Quran. Penjelasan Allah dalam Al-Quran itu dengan menggunakan permisalan yang kita ketahui di dunia. Kita mengetahui api panggangan seperti itu, kita mengetahui setrika seperti itu. Nah, ini fatwa bihaji bahu, disetrika, wajahnya disetrika. Ya, fatwa bihaji bahu, wajuruhu, wajahnya disetrika, kemudian perutnya disetrika, waluhuruhu, punggungnya juga disetrika. Jadi wabalik sudah. Ya, ada makanastum. Ketika disetrika itu sambil Allah mengatakan ada makanastum. Ini barang-barang yang kamu timbul dulu di dunia. Ada makanastum yang fusikum. Faduku, rasakan ma kuntum tahmizun, oleh-oleh akibat dari kamu menimbun harta yang tidak ditunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain di surat Al-Imran
Imran ayat 18, ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولا يحسبن الذين يبخلون, jangan dikira orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, ya, tidak membelanjakan atau tidak menginfakkan, tidak mensedekahkan apa yang Allah berikan kepada mereka dengan keutamaan, dengan fadilah dan kelebihan harta yang dia miliki. Mereka menganggap itu adalah sebuah kebaikan, padahal itu adalah sebuah keburukan. Nanti di akhirat, di hari kiamat, sayutawwaqun itu akan dikalungkan api neraka di dalam sayutawwaqun dalam bahasa. Kalau kita melilit di sini, yang dililit ini adalah api neraka. Itu adalah akibat orang yang bakhil, yang tidak menunaikan kewajiban dan zakatnya, infaknya, sedekahnya. Yaumul qiyamah, itu pada hari kiamat. Baik. Selanjutnya hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, ma min sahibi kanzin la yu'addi zakatahu illa uhmi alaihi fi nari jahannam. Ini hampir sama dengan ayat Al-Quran tadi, penjelasan dari Rasulullah SAW. Tidaklah seseorang yang menyimpan hartanya kemudian tidak menunaikan zakatnya kecuali dia akan dipanggang oleh Allah di atas neraka jahanam. Fayaj'alu safarih, kemudian dia ketika dipanggang itu akan dijadikan lempengan-lempengan, gitu ya. Kita kalau disetrika dipanggang dari lempengan dulu, ya. Berapa lama? Fatwa biha jalbahu wa jabhatahu, sama yang tadi ya, disetrika mukanya, perutnya, punggungnya, hatta yahkumallahu baina ibadihi, sampai Allah selesai menghukum mengadili semua orang. Bayangkan, luar biasa. Jadi dia disiksa oleh Allah, ditinggal Allah memberikan pengadilan pada yang lain, menghisab yang lain. Jadi kan lama ini. Jadi proses siksa yang dialami itu ditinggal oleh Allah untuk memberikan pengadilan kepada yang lain. Dan satu hari yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Satu hari hitungan akhirat itu sama dengan 50.000 tahun hitungan dunia. Jadi satu hari akhirat perbandingannya adalah 50.000 tahun dunia. Usia kita kalau rata-rata 60 tahun berapa hari? 365 kali 60 berapa? Berapa hari? Nggak nyampe ya, 50.000 tahun. Nggak nyampe 50.000 tahun, 50.000 hari, 50.000 tahun. Jadi Masya Allah. Jadi kehidupan akhirat ini lebih panjang, ya, lebih lama. Kehidupan dunia manusia ada yang 60 tahun, rata-rata Rasulullah dan Muhammad 60 tahun. Nah, ini perhitungan satu hari akhirat itu sama dengan perhitungan dunia 50.000 tahun. Yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Setelah itu selesai, thumma yara sabilahu. Setelah itu Allah tunjukkan jalannya, imma ilal jannah wa imma ilal nar. Kalau enggak ke surga atau ke neraka, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min sahibi ibil la yu'addi zakatahu illa qata'a lahu bi qarqarin ka'ufal makan. Adapun orang yang pemilik unta, seharusnya dia yang untanya banyak, kemudian dia tidak menunaikan zakat untanya,
maka Allah akan bentangkan lapang yang sangat luas. Nah, di lapangan yang dibentangkan Allah itu, Allah akan kemudian dia diinjak-injak oleh onta. Sepanjang tanah, sepanjang hamparan itu dia diinjak-injak oleh banyak onta. Sampai onta yang terakhir selesai, Allah datangkan lagi onta yang pertama lagi, muter begitu, diinjak-injak oleh onta yang dia punya selama hidupnya, dia tidak keluarkan zakatnya. Hatta yakumallahu baina ibadihi. Berapa lama putarannya? Sampai Allah selesai mengadili manusia-manusia yang lain. Yang tadi ya, bilangan satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Kemudian Tumayya setelah itu diperlihatkan lagi Tumayya sabilahu ilal jannah awilana, kepada pihak ini jalannya ke surga, atau ini jalannya ke neraka. Kemudian yang disebut wa ma min sahibi ghanami. Kemudian orang yang punya banyak kambing yang seharusnya dia menunaikan zakatnya, tapi dia tidak menunaikan zakatnya, illa qata'alaha biqa'a barbarin ka'ufai makana faqata'uhu ila ulafiyah. Sama, nanti akan orang yang tidak mengeluarkan zakat kambingnya, maka Allah akan bentangkan lapang yang luas. Di lapang yang luas itu kemudian dia akan diinjak-injak oleh sekian banyak kambing, diinjak kemudian juga diseruduk sama kambingnya. Dan hari itu tidak ada kambing yang tidak punya tanduk, dan tidak ada tanduknya yang nuker yang biasa kita lihat itu ya. Tanduknya depan semua. Betapa siksanya luar biasa ya. Gambarnya diberikan dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga orang yang mempunyai kuda, ya, kemudian dia tidak menunaikan zakatnya. Sahabat yang nanya, bagaimana dengan kuda ya Rasulullah? Kuda itu sesungguhnya ada 3 hal. Yang pertama adalah lirajulil ajr, orang yang bisa, kuda itu bisa menghadirkan kebaikan. Kemudian yang kedua, kuda itu bisa menjadi penghalang atau penutup aibnya. Kemudian yang ketiga, kuda itu bisa menjadi dosa. Fa'amma allati hiya lahu ajr, adapun kuda yang bisa menghadirkan pahala bagi orang, farajul yattakhidhuha fi sabilillah, apabila kuda itu dijadikannya bermanfaat untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'idduha lahu bisyarisna fala taghidu syai'an fi buduniha illa kataballahu ajran, maka Allah tidak akan pernah membiarkan setiap makanan yang dimakan oleh kuda itu Allah akan catat kebaikan bagi pemilik kudanya yang tadi digunakan untuk Islam. Kemudian walau ra'aha fi marati fama akala min syai'in illa kataballahu lahu biha ajran. Kemudian kuda yang tadi itu kemudian dia gembalakan di tempat padang rumput, ketika kudanya makan itu setiap rumput yang dimakan maka itu menjadi catatan kebaikan bagi orang yang memilikinya, karena tadi ya, karena dimanfaatkan untuk Islam, untuk dakwah Islam, untuk syariat Islam. Walau saqaha min nahrin kana lahu kulli qatratin taghibuha fi butuniha ajrun. Begitu juga kalau kuda tadi itu diberikan minum dari sungai, maka setiap tetesan air yang masuk ke dalam perutnya itu menjadi catatan kebaikan bagi pemiliknya, karena tadi ya untuk kemaslahatan Islam. Hatta dzakarallahu ajran fi amwaliha wa amwafiha, sampai Allah pun menyebut kebaikannya dalam kotorannya, kencingnya, kemudian kotoran kudanya, itu semuanya adalah pahala ya, dan menjadi kemuliaan bagi pemiliknya. Bikulli khatwatin aw syarafaini katabahu bikulli khatwatin yahtuha ajrun, termasuk setiap langkah kudanya itu akan menjadi catatan kebaikan bagi pemiliknya. Luar biasa. Wa allati hiya lahu satur, adapun kuda yang menjadi penghalang baginya, fa farajul yattakhidhu takarruman wa tajammula, menjadi penghalang
besar bagi pemiliknya. Qalu alhamdulillah Rasulullah wa ma anzalallahu ala fiha syai'an illa hadhihi al-ayat jami'ah. Kemudian Rasulullah mengutip ayat Al-Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal sekecil apapun maka akan diperlihatkan oleh Allah, maka dia akan melihatnya dengan jelas. Begitu juga amal keburukan yang dia lakukan sekecil apapun maka akan diperlihatkan dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Man atahu Allahu malan falam yu'ti zakatahu usira lahu yaumil qiyamah syuja'an aqra lahu zabilatani tatuhu yaumil qiyamah. Ini hadis yang lain dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Siapa yang Allah berikan harta kepadanya kemudian tidak membayar zakatnya, maka diumpamakan nanti di hari kiamat seperti dihadirkan oleh Allah akan datangkan ular yang mempunyai titik-titik di atas kepalanya, kemudian yutobihu yaumil qiyamah, dan ular itu akan melilit di lehernya, gitu ya. Tsumma ya'khudhu bi zamatayhi ya'ni syaqayhi tsumma yaqulu, dan ular tersebut kemudian mengikat arahannya, terbuka mulutnya yang sampai terbuka di kedua rahangnya ini sampai terbuka karena dililit oleh ular tersebut. Dan ular tersebut kemudian berkata kepadanya, ana kanzuka, saya adalah hartamu, saya adalah simpanan hartamu di dunia. Ana maluka, saya hartamu. Itu matahari. Kemudian Rasulullah mengutip ayat Al-Quran, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi, dan jangan dikira orang yang bakhil dari apa yang Allah berikan kepada mereka, dari harta yang Allah berikan kepada mereka akan Allah meningkatkan bertanggung jawab di hari akhirat. Sehingga ini bisa sama-sama kita hadirkan, mudah-mudahan kita bisa semakin termotivasi ya, untuk menunaikan kewajiban kita, kewajiban apa yang kita miliki. Mudah-mudahan kita selamat dan menjadi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas materi yang telah diberikan. Baiklah, untuk berikutnya adalah tanya jawab. Maka dari bapak-bapak, adakah yang bertanya? Ada? Ibu-ibu? Apa? Syukur. Biar aktif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya tentang sedekah. Sedekah kan udah jaminan dari Allah. Misalkan kita secara spontan memberikan uang, tapi dengan niat lillahi ta'ala, itu kan yang sangat bagus sekali. Cuma harapannya di dalam hati kecilnya, ya Allah, sedekah 10.000, kira-kira imbalan atau mengharapkan rezeki yang lebih baik lagi. Misalkan saya ngasih 10.000, mudah-mudahan ya Allah kita kembalikan supaya berlipat ganda. Tapi dengan niat nilai ta'ala, itu bukan judi Pak Yoga. Kita mengharapkan dari Allah, kita sedekah tapi mengharapkan dari Allah yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kalau kita sedekah kemudian niatnya ikhlas karena Allah, tapi ada harapan, ya, ada harapan. Tentu bagi kita, kalau kita melaksanakan ibadah apapun termasuk sedekah, yang memang Allah itu akan
Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalaf. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak itu pengganti. Dan memang secara spontanitas, bukti-bukti, mungkin kita juga punya pengalaman masing-masing bahwa Allah ganti betul-betul gitu ya infak yang kita keluarkan itu. Nah itu boleh ya, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Akan tetapi yang jauh lebih hebat itu adalah bahwa tidak ada unsur harapan itu sama sekali. Itu urusan Allah. Karena Allah itu yang paling tahu tentang kondisi kita. Tanpa diminta, Allah tahu tentang kebutuhan kita, gitu ya. Maka kita lepaskan semuanya, bahwa kita infak itu karena Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika Allah memberi itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga kita akan mendapatkan di dunia, akan kita dapatkan nanti di akhirat itu juga kita akan mendapatkannya. Nah, ketika kita berinfak kemudian ada harapan-harapan itu, maka kita dapatkan di dunia saja. Ya, kita dapatkan di dunia saja, gitu ya. Nah, oleh karenanya agar kualitas infak kita ini betul-betul ya, maka kita plongkan bahwa itu adalah murni kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kemudian Allah akan memberikan itu adalah ya alhamdulillah, intinya adalah Allah paling tahu, tanpa kita ungkapkan, tanpa kita itu terbesit di dalam hati kita. Allah paling tahu tentang kondisi kapan kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia wallahu a'lam bishawab. Lagi Pak Adi, Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz mau nanya makna surat Al-Munafiqun ayat 10. Mungkin saya bacakan sih Pak Ustaz. Dan limpahkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Maksud ayat adalah ini Pak Ustaz, apa sebelum kematian itu diperlihatkan tentang dahsyatnya sedekah sampai Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 tersebut. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan ayatnya ya. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian sebelum datang kematian. Artinya ketika kita hidup itu kita diperintahkan untuk menunaikan zakat, untuk memberikan infak sedekah. Karena ketika orang sudah mati, maka yang muncul adalah penyesalan, gitu ya. Yang muncul semua orang yang sudah mati, yang muncul semuanya adalah penyesalan, menyesal. Sampai orang yang melakukan kebaikan menyesal, gitu ya. Nah, di sini apa yang
bernegosiasi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya Engkau memberikan kesempatan aku hidup kembali sebentar saja. Ajalin qarib. Jadi minta dihidupkan lagi sebentar saja ya Allah. Mau ngapain dihidupkan? Fa as-saddaqa. Saya mau sedekah. Setelah itu mati lagi nggak apa-apa. Nah, betapa ini berbeda ya. Di Allah tampilkan, Allah tunjukkan bagaimana pahala orang yang melakukan sedekah. Wa akun minas shalihin. Fa as-saddaqa wa akun minas shalihin. Saya akan bersedekah dan aku akan menjadi orang saleh. Ada riwayat yang lain, suatu hari sahabat Nabi Muhammad SAW ketika meninggal dunia, ketika sakaratul maut, yaitu menyebutkan 3 perkara. Yang pertama, kenapa cuma segitu? Itu celetukannya begitu. Kemudian nyelutuk lagi, kenapa cuma satu? Kenapa nggak semuanya? Kenapa yang itu? Kenapa nggak yang ini? Gitu ya. Ada 3 perkara yang diungkapkan ketika dia sakaratul maut. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, kenapa dia mengucapkan itu ya Rasulullah? Ini orang belum mati ya, ini baru sakaratul maut, ini sudah di selebar begitu ya, selebarkan sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amal dia yang dia lakukan selama di dunia. Dan ini sahabat ini seperti itu. Akhirnya sahabat yang lain penasaran dan menyaksikan kematiannya, bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa ya Rasulullah, kenapa dia mengatakan seperti itu? Jadi dia saat itu dia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa perjalanan dia dari rumahnya menuju masjid itu kurang lebih 4 jam. Ya, kurang lebih 4 jam. Allah perlihatkan pahala dia jalan dari rumah menuju masjid itu setiap hari, itu pahalanya luar biasa. Maka beliau mengucapkan, kenapa enggak lebih jauh? Jadi pengennya rumahnya lebih jauh lagi. Biar hitungan langkahnya itu semakin banyak yang dia dapatkan ketika di akhirat. Kemudian yang kedua, dia suatu hari dia bertemu dengan orang yang kedinginan. Kemudian diberikan pakaiannya, ya, diberikan pakaiannya. Tapi yang diberikan pakaiannya bukan pakaian yang bagus, ya, tapi cukup untuk dia menahan dingin. Nah, kalau seandainya dia menyesal, kenapa nggak saya kasih yang bagus? Seandainya kalau dia kasih yang bagus, pahalanya akan lebih besar lagi. Dia menyesal, gitu ya. Dia menyesal. Kemudian ada orang yang kelaparan, kemudian dia kasih makanan, ya, makanan itu dia sisakan, dia kasih sebagian, kemudian dia tetap mengambil untuk dirinya dan keluarganya. Dia menyesal, kenapa nggak semuanya? Artinya kenapa makanan yang dulu ada orang kelaparan itu nggak dia kasih semuanya? Dia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya sangat besar sekali. Nah, ini gambaran betapa orang yang melakukan kebaikan pun menyesal semuanya. Apalagi orang yang tidak melakukan kebaikan, tentu penyesalan itu sungguh luar biasa. Maka itu gambaran yang tadi disebutkan dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Allah perlihatkan, maka kemudian orang menyesal dan negosiasi dengan Allah, ingin hidup kembali di dunia dan ingin sedekah. Tentu tidak bisa ya, sudah selesai masanya gitu ya. Saatlah ini adalah untuk pengingat bagi kita semuanya, gambaran orang itu menyesal nanti. Maka penyesalan sebelum itu datang, maka saatnya kita di dunia ini memperbanyak amal kebajikan. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu barangkali tanya, ada ibu? Ada? Enggak ada? Enggak ada. Bapak ada? Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz izin bertanya tentang kotok pertemuan ketika kita membahas tentang penyesalan diri, kita ingin menghisap sendiri. Bagaimana kalau kita menemukan
kecil. Boleh misal mengonangi atau menemukan mangga jatuh. Nah itu dikala anak kecil. Nah cara membayarnya gimana? Bolehkah ke bayarnya ke amil zakat, penyalur? Nah soalnya barangkali kita ingatannya sudah lupa gitu Pak Ustaz. Ya intinya mau menghisap diri, memperbaiki diri. Kata Allah Subhanahu wa taala kan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ya, intinya sih ingin menghisap diri bagaimana supaya tidak membayarnya orang yang misalnya punya mangganya belum rindu gitu, tentang bahan temuan. Bolehkah kita membayarnya dengan ke badan amil zakat yang bisa penyalur? Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini kaitannya dengan barang temuan. Ini memang ada pembahasan khusus terkait dengan luqata. Kalau barang yang ditemukan itu adalah barang yang berharga, kemudian mempunyai nilai yang besar, bahkan mencapai nisab, maka itu ada zakatnya. Ya, maka itu ada zakatnya. Dan ketika menemukan pun itu juga ada tahapan-tahapannya sampai betul-betul dipastikan tidak ada pemiliknya. Gitu ya, diumumkan setahun, begitu ya, bahwa tidak ada yang memiliki, baru itu kemudian menjadi luqata. Dan kalau mempunyai atau nilainya sampai mencapai nisab, ya, maka dia wajib untuk dikeluarkan. Tadi yang ditanyakan kaitannya dengan barang-barang yang kecil, contohnya misalkan mangga atau buah-buahan yang dulu kita pada zaman kecil, waktu usia masih kecil, ya, barangkali yang mempunyai tidak oleh Allah. Ya, dan kita pun ketika mengingat-ingat, mungkin juga tidak ingat lagi, ya, sudah lupa begitu ya. Nah, bahwa kalau di dalam Islam itu rufi'al qalam an thalath, kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang tiga hal. Jadi misalkan dari orang yang kecil sampai dengan dewasa. Artinya masa kecil itu karena ketidaktahuan kita, maka itu sesungguhnya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak sadar, hilang ingatan sampai kemudian dia sadar. Misalkan orang gila, kemudian dia ketika gila melakukan kesalahan dan sebagainya, kemudian dia sadar kembali, maka itu dia ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang pingsan, misalkan dia terlepas dari beban syariat, misalkan tidak melaksanakan sholat dan lain sebagainya, ketika dia sudah sadar, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia masih ada yang mengingatkan bahwa dia ketinggalan sholat, maka dia melaksanakan sholat yang tertinggal tadi. Nah, begitu juga orang yang tidur, itu ya sama juga. Naum mahful maut, tidur itu saudaranya kematian. Mati ya tidak akan tidur, ya tidak ada ininya, gitu ya. Kecuali kalau tidurnya rutin, gitu ya. Misalkan orang kecapean, kemudian dia kesiangan subuhnya, akhirnya subuhnya terlambat, misalkan, gitu ya. Maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau setiap hari gaya hidupnya begitu, beda lagi. Gitu ya, tiap hari sholat subuhnya jam 8 pagi, itu bermasalah, gitu ya. Mungkin ada satu hari karena dia betul-betul kelelahan dan dia tidak masang alarm pun nggak kedengaran, misalkan, gitu ya. Maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita mau kemudian ingin, ya, memperbaiki diri, muhasabah diri kita,
dawu mardakum bisadaqah, obati sakit kalian dengan sedekah. Termasuk kita orang tidak sedang sakit gitu ya, itu bagus untuk bisa meringankan sakit itu dengan sedekah. Nah gitu ya, jadi terima kasih untuk mengingatkan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah lagi? Nggak ada? Oke, cukup ya. Pak Ketua mau nanya? Boleh, masa nggak boleh? Ini judulnya harus berubah sebenarnya sih, giat-giat berbisnis dan berhasil berkaitan dengan zakat. Karena kita tanamkan, kita berpandangan ada hadis ataupun Al-Quran yang mengatakan bahwa setiap kali kita bersedekah Allah akan membalasnya. Jadi keterangan dari Pak Suku itu kelihatan kebanyakan kita terus ingin sedekah, ingin berinfak, tapi ingin segera seketika itu dibalas sebanyak itu. Makanya adalah seorang ustaz yang mengedepankan sedekah sampai bermiliar-miliar. Pada akhirnya mereka yang bersedekah itu sebetulnya sih ingin diminta dibalas oleh Allah sebanyak 7 kali lipat bahkan lebih. Bahkan lebih ya. Saya yakin di sini juga banyak memberikan kekenceng dan sebagainya, kelihatannya kecenderungan untuk diminta balasan seketika di dunia juga. Kelihatannya kecenderungan seperti itu. Nah ini sekedar iman Islam yang tipis, sebetulnya saya juga cenderung itu ada terus. Barangkali itu saja dari saya. Terkaitan dengan hal tersebut, sebetulnya salah atau tidak, misalnya ada seorang ustaz yang memberikan pencerahan bahwa ayo kumpul-kumpul sedekah Allah akan membalas sampai 7. Nah ini apa yang sampai sangat bermiliar-miliar ternyata bermasalah. Nah itu sejauh mana peranan agama serta peranan bagi sedekah ataupun yang memberi pencerahan tersebut. Ya, mampir dari yang disampaikan Pak Syukur ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang berjanji kepada orang yang berinfak, ya, Allah akan berikan hati, begitu ya. Dan hatinya itu bisa juga Allah wujudkan di dunia yang kita juga merasakan itu ya. Kemudian juga Allah akan gantikan juga di akhirat. Apakah itu salah misalkan kita mempunyai harapan seperti itu? Tidak salah, karena Allah menjanjikan itu tidak salah. Tetapi kalau kemudian kita harapan itu kemudian yang sangat dominan di dalam di dalam sedekah kita, maka sesungguhnya itu akan mengalahkan tujuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jadi imbalan duniawi sesungguhnya yang lebih dominan. Nah ini yang kemudian menjadi berkurang nilai sedekah yang dilakukan. Agar tadi saya sampaikan bahwa agar kualitas ibadah kita ini betul-betul purna, betul-betul mencapai puncaknya, maka kita hilangkan harapan-harapan yang sifatnya adalah dunia.
Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Jadi intinya perbanyaklah sedekah, tapi niatkan ikhlas karena Allah semata. Itu mungkin itu intinya Ustaz ya. Ya. Baiklah Bapak Ibu yang bahagia, kita telah menuju pada akhir acara. Mari kita akhiri pengajian rutin kajian fikih ibadah ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa pada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.